Tiga tipikal konsumen yang paling sering ditemuin oleh para sales di lapangan. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Suwandi dalam channel YouTube kita The Millennial. Video kali ini saya ingin membahas tentang banyak sekali tipikal-tipikal konsumen yang ada dalam dunia sales, tapi hari ini saya hanya ingin membahas tiga tipikal konsumen yang paling sering ditemuin oleh para sales di lapangan. Yang pertama adalah konsumen yang suka jajan, ya. Paling sering kan ketemu konsumen yang suka jajan ke sini, jajan ke sana, jajan. Jadi pasti dia akan bandingkan sama Anda, oh saya dapat diskon sekian kok, sama sebelah sana dapat diskon sekian. Sebenarnya ini susah dilacak sih. Jadi konsumen jajan ini kadang agak tricky juga gitu loh. Sudah dibantu sales satu, tapi ingin dibantu sales lain dengan harapan mendapatkan deal terbaik. Untuk tipikal konsumen seperti ini, tentu yang pertama Anda harus cari tahu dulu ya, apakah benar dia jajan apa enggak. Kalau dia jajan, Anda harus tahu dulu siapa dengan sales siapa dia jajan. Nah, ketika sudah tahu, Anda tinggal koordinasi nih dengan para sales ini. Itu konsumen saya ya, bicarakan kepada manajer Anda, bicarakan kepada sales Anda, sehingga bisa terjadi sebuah koordinasi dan bisa terjadi sebuah sinkronisasi dan bisa mengembalikan kepada konsumen. Jadi misalkan dia jajan ke sudah sama kita nih, jajan ke sales B. Ya ketika Anda sudah tahu, Anda tinggal bicara, sales B, nanti kalau konsumen ini tanya lu, bilang aja diskonnya 5% misalkan. Nanti di saya bilang 4%. Ya udah nggak apa-apa beli di sales B, tapi ingat ya poinnya balikin ke saya. Atau dibalikin, di sales B malah di diskonnya kecilin. Di sales B cuma 3%, tapi di saya bisa 5%, sehingga kembali ke saya. So, itu butuh kerjasama sebuah tim. Itulah gunanya sebuah tim adalah untuk bisa bekerja sama, bukan saling sikut-menyikut. So, ini penting untuk menghadapi konsumen yang suka jajan seperti ini. Kerjasama tim adalah kunci daripada jalan keluarnya konsumen suka jajan ini. Kedua adalah tipikal konsumen yang nggak punya duit, tapi pengen beli. Gimana caranya? Susah gitu ya. Ada duit mau beli, ya gimana caranya gitu loh. Bisa aja sih sebenarnya. Anda harus tahu juga kemampuan dia berapa. Kan kita nggak tahu, dia mungkin sekarang nggak ada duit, tapi bisa aja dia punya tabungan. Atau mungkin kayak kita nih sales, ada nih komisi cair ini setahun lagi, berarti kan ada tabungannya. Nah, kalau dia pengen beli nggak ada duit, berarti kemauannya udah ada. Itu udah satu keuntungan, ada kemauan. Rezeki pasti bisa dicari. Berikanlah solusi dari cara bayar ya. Oh, biasa kan tabungannya ada nih, tapi angsurannya mungkin bisanya cuma sekian 3 juta. Ya udah, Anda mungkin ya udah Bu, DP yang Ibu tabungan jadikan DP aja sehingga angsurannya bisa lebih kecil. So, itu tugas Anda sebagai sales untuk sebagai konsultan ya. Sales itu adalah konsultan, bukan tujuannya jualan dengan sebagai macam cara, bukan. Oh, dia duitnya pas-pasan, tapi mau beli, udah beli dulu pokoknya. Nanti masalah dia nggak mau bayar, urusan belakang. Pokoknya standar dulu, bukan begitu. Sebagai sales, kita harus memberikan konsultasi. Kalau memang dia nggak mampu beli tipe ini, mungkin belinya tipe yang lain, yang lebih kecil misalkan. Atau bermain cara bayar. Yang tadi KPA 15 tahun, bisa jadi 20 tahun. Atau 25 tahun. Atau DP-nya dibesarkan. Atau ya banyaklah sebagai berbagai hal yang Anda bisa tawarkan untuk konsumen. Misalkan kalau nggak cocok dengan proyek kita, mungkin bisa dilempar ke proyek lain gitu, dengan yang mungkin propertinya lebih murah. Intinya kita sebagai sales memberikan konsultasi, memberikan jalan keluar yang terbaik untuk konsumen. Karena kita nggak tahu kedepannya namanya konsumen bisa aja punya rezeki, bisa mereferensikan karena servis kita bagus ya. So, untuk menghadapi konsumen tipe seperti itu, pergunakan kalian punya tujuan utama sebagai konsultan properti, bukan sales tujuannya jualan, tapi konsultasikan semuanya sehingga mendapatkan jalan keluar terbaik untuk konsumen. Oke. Yang ketiga adalah tipikal konsumen yang suka membanding-bandingkan dengan harga secondary. Nah, ini banyak nih, apalagi unit yang sudah ready ya, seperti yang saya handle sekarang, properti unit sudah ready. Dibandingkan sama secondary harga lebih murah lagi. Gimana caranya gitu ya? Properti lebih mahal di primary, tapi secondary lebih murah. Nah, biasanya yang saya ajarkan kepada sales saya adalah, pertama, ingatkan, namanya kita membeli barang, beli barang dari tangan pertama itu udah paling bener deh, paling puas. Kepuasan diri itu udah tidak bisa melebihi segala macam.
beli properti secondary, mau itu belum ditempatin, namanya secondary, udah pasti second gitu ya. Terus yang kedua, memang sih lebih murah, tapi apakah Anda yakin bahwa itu adalah pilihan terbaik? Kan namanya properti bisa aja orang yang suka dari nomornya, maunya nomor 8. Secondary kan belum tentu ada nomor 8, tapi di level primary mungkin ada nomor 8. Atau yang kedua, pilihan terbatas lah, ya pilihan terbatas. Kalau secondary pilihan terbatas. Kalau di primary pilihannya banyak. Anda bisa milih lantai, Anda bisa milih nomor unitnya, Anda bisa pilih cara bayarnya. Kalau secondary bayarnya cash. Kalau primary Anda bisa KPR, bisa bertahap, bisa cash. Oh enggak Pak, konsumennya punya uang cash juga kok, bisa bayar cash langsung gitu ya. Ya itu tujuan balik lagi gitu loh. Anda harus menjelaskan keunggulan Anda tuh apa. Ya Bapak beli di saya, Bapak bukan hanya membeli produknya, tapi Bapak membeli servis. Pak, kita berharap hubungan transaksi jual beli ini bukan hanya jual beli, tapi saya bisa membantu Bapak ke depannya mengenai serah terima, mengenai nanti Bapak mau furnish saya bisa bantu carikan, Bapak nanti kebutuhan misalkan mau bayar IPL saya bisa bantu ke billing manajemen, Bapak mau minta izin saya bisa bantu ngurusin izin Bapak. Jadi service. Ingat, ketika konsumen membeli unit primary, mereka bukan hanya membeli unit, tapi mereka juga membeli service kalian, service sales. Tapi kalau secondary nggak ada. Dia beli secondary, siapa salesnya? Nggak ada. Orang yang udah jual kalau udah laku ya sudah. Nggak mungkin, gue dulu beli rumah sama lu nih, lu bantuin gue dong urusin izin. Mana mau, orang di pemilik rumah gue udah jual ya sudah, urusan lu gitu kan. Nah ini juga jelasin konsumen bahwa kalau Bapak beli unit di primary, Bapak membeli unit plus service saya Pak. Jasa saya membantu Bapak di kemudian hari. Ya, itulah cara Anda menghadapi konsumen yang suka membanding-bandingkan harga secondary. Nggak usah dilawan, nggak usah didebat, Anda harus mengiyakan. Betul Pak, secondary harga lebih murah. Betul Pak, secondary sudah ready. Semua betul pokoknya. Tapi ingat Pak, yang Bapak beli di saya adalah unit per service saya. Saya bisa membantu ke depannya mengenai serah terima, IPL, perizinan. Saya akan bantu Bapak semua yang tidak mungkin Bapak dapatkan jika Bapak membeli secondary. Dan service itu melebihi dari apapun, tidak ternilai. Itu yang Anda harus jelaskan sebagai sales. Demikian 3 tipe konsumen yang bisa saya jelaskan pada video hari ini. Semoga bermanfaat bagi para sales semua. Salam closing, salam The Millennial.